Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Di sini saya akan membawakan materi tentang efektivitas senyawa asam ursolik pada daun kenitu sebagai anti kanker. Kanker merupakan penyakit keganasan akibat adanya pertumbuhan sel-sel abnormal pada jaringan tubuh yang tidak terkoordinasi. Transformasi atau mutasi genetik yang terjadi pada sel menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal adalah penyebab kanker. Faktor risiko kanker yang paling umum terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor risiko internal terdiri dari orang yang memiliki riwayat atau keturunan penderita kanker dalam keluarganya. Dan faktor eksternal terdiri dari kondisi seperti merokok, alkohol, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, infeksi kronis adalah faktor risiko. Infeksi karsinogenik termasuk Helicobacter pylori, Human papillomavirus (HPV), virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan virus Epstein-Barr. Virus hepatitis B dan C dan beberapa jenis HPV masing-masing meningkatkan risiko kanker hati dan serviks. Infeksi HIV juga meningkatkan risiko kanker serviks. Untuk penyebab kanker, faktor angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru mempengaruhi perkembangan kanker. Nutrisi dan oksigen dari pembuluh darah berperan penting dalam pertumbuhan kanker yang lebih besar. Dua faktor mempengaruhi perkembangan neoplasma atau kanker dalam pertumbuhan pembuluh darah baru. Yang pertama adalah perfusi suplai nutrisi dan oksigen. Yang kedua adalah pembentukan sel-sel endotel baru yang mengeluarkan polipeptida seperti faktor pertumbuhan mirip insulin, PDGF, faktor stimulasi koloni granulosit makrofalogi, GM-CSF, dan IL-1. Tanpa kemampuan pembentukan pembuluh darah baru, sel kanker tidak dapat menyebar atau bermetastasis. Angiogenesis memainkan peran penting dalam perkembangan neoplasma, terutama dalam kasus keganasan yang memiliki dampak yang sangat besar. Untuk neoplasia itu terdapat dua jenis, ada neoplasina jinak atau biasa kita sebut dengan tumor dan neoplasina ganas. Ini merupakan kanker. Seperti yang tadi saya bilang bahwa salah satu faktor penyebab kanker adalah faktor genetik. Kita dapat memutus atau memperkecil peluang terjadinya kanker pada diri kita itu dengan menghindari makanan-makanan yang bersifat karsiogenik. Contohnya seperti makanan yang dibakar, gorengan, atau makanan olahan. Mekanisme terjadinya kanker, sebelumnya tubuh memiliki sistem perlindungan untuk menetralisir atau mengkatalis ROS dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh ROS. Sistem perlindungan ini mencakup antioksidan endogen seperti superoksida, dismutase, SOD, katalase, dan glutathione peroksidase untuk melindungi sel dan organel dari bahaya stres oksidatif. Salah satu biomarker stres oksidatif tipe 1 adalah malondialdehyde (MDA). Membran sel mengalami proses oksidasi yang ditunjukkan oleh kadar MDA yang tinggi. Ini adalah produk sekunder dari reaksi lipoperoksidasi dan dihasilkan dari peroksidasi lemak yang disebabkan oleh aktivitas radikal bebas dalam MDA tubuh. Beberapa penelitian MDA telah menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat stabil dan akurat, dan mereka telah menjelaskan bagaimana stres oksidatif menyebabkan banyak penyakit. Kondisi MDA yang berlebihan terkait dengan penyakit, dan senyawa ini dihasilkan oleh dekomposisi asam arakidonat dan PUFA yang lebih besar. MDA yang diketahui berlebihan berperan dalam mekanisme kerusakan dinding pembuluh darah dan perkembangan penyakit jantung karena agresivitas MDA, yang dapat mengubah apoprotein, LDL, dan protein lainnya, serta sifat membran sel, termasuk biomembran endoteliosit. MDA juga dianggap beracun karena kemampuannya untuk bereaksi secara fisiologis dengan berbagai nukleosida yang berperan penting dalam perkembangan penyakit jantung. Selain itu, MDA dikatakan toksik karena senyawa ini dapat bereaksi secara fisiologis dengan berbagai nukleosida yang memberikan kontribusi penting dalam kerusakan dan mutasi DNA. Perubahan DNA yang diinduksikan MDA ini dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap terbentuknya kanker dan penyakit genetik lainnya. Lalu ada daun kenitu. Karena tingginya biaya kemoterapi,
serta efek samping yang disebabkan oleh obat sintetis maupun kemoterapi, maka kita dapat melakukan suatu pencegahan dini dengan mengonsumsi bahan-bahan alami atau herbal. Salah satunya itu daun kenitu. Kanker disebabkan oleh kadar MDA yang tinggi. Antioksidan mampu meningkatkan jumlah sel induk hemopoietik dan sel progenitor dengan mekanisme yang berbeda-beda. Salah satu tanaman yang kaya dengan kandungan antioksidan yaitu daun kenitu. Daunnya diketahui sebagai sumber terpenoid seperti asam ursolik, lupeol, beta-sisterol, dan fenolat. Asam galat dengan komposisi sebesar 4,004 kurang lebih 0,122%. Widodo dan kawan-kawan 2020. Menurut Uma dan kawan-kawan 2023, ursolik acid memiliki kemampuan menghambat sel MCF7 pada kanker payudara. Pada penelitian farmakognostik menyebutkan bahwa daun kenitu memiliki beberapa senyawa meliputi asam ursolik, beta-sisterol, dan lupeol. Pengikatan radikal hidroksil oleh asam ursolat berkaitan dengan kemampuan mendonorkan atom hidrogen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan kawan-kawan pada tahun 2019, daun kenitu mampu menurunkan kadar MDA serum pada tikus wistar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel tikus wistar sebanyak 28 ekor yang dibagi menjadi 7 kelompok. Terdapat 5 kelompok perlakuan untuk menguji efek daun kenitu terhadap kadar MDA serum dan 2 kelompok sebagai kontrol negatif. Pengujian ini menggunakan konsentrasi beragam, yaitu kelompok pengujian 1, 50 mg per kilogram BB. Kelompok pengujian 2, 100 mg per kilogram BB. Kelompok pengujian 3, 200 mg per kilogram BB. Kelompok pengujian 4, 400 mg per kilogram BB. Dan kelompok pengujian 5, 800 mg per kilogram BB. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penurunan kadar MDA serum paling tinggi pada kelompok pengujian 2 dengan dosis 100 mg per kilogram BB yaitu sebesar 1,94 mikrogram per mililiter. Hal ini berkaitan dengan asam ursolat yaitu asam triterpenoid pentasiklik dengan rumus molekul C3OH48O3 yang memiliki efek berupa pengikatan radikal hidroksil. Pada penelitian asam ursolik yang digunakan sebagai antioksidan untuk mencegah peroksidase lipid dan kerusakan DNA sel limfosit manusia, menunjukkan bahwa senyawa ini dapat menurunkan kematian sel dan meningkatkan viabilitas sel ketika terapi awal sel yang diberi radiasi ultraviolet B. Pada penelitian tersebut juga menyatakan bahwa asam ursolat dapat mengurangi lipid peroksidase pada mikrosom. Berikut adalah gambar hasil dari penelitian Pramudito dan kawan-kawan di tahun 2019. Di samping itu, pada kelompok pengujian 4 dengan dosis sebesar 400 mg per kilogram BB mengalami penurunan kadar MDA serum paling rendah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah zat aktif yang terkandung di dalam ekstrak daun kenitu. Total senyawa fenolik yang ada di dalam ekstrak daun kenitu sebesar 150,073 kurang lebih 0,335 mg per AE gram, sedangkan kandungan flavonoid sebesar 14,039 kurang lebih 0,03 mg per AE. Zat aktif yang terkandung di daun kenitu akan meningkat seiring dengan meningkatnya dosis. Salah satu zat aktif yang dimiliki daun kenitu yaitu quercetin. Setelah quercetin bekerja sebagai antioksidan, senyawa ini berubah dan berpotensi menjadi produk oksidan yang berbahaya. Hasil degradasi quercetin berupa ortoquinone dan ROS. Chan dan kawan-kawan 2014. Adapun untuk kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu kanker merupakan penyakit ganas yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak normal. Kadar MDA yang tinggi dapat memicu terjadinya kanker. Perubahan DNA yang diinduksikan MDA ini dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap terbentuknya kanker dan penyakit genetik lainnya. Sel kanker tidak dapat berkembang tanpa adanya makanan yang mengandung karbon yang tinggi. Oleh karena itu, salah satu pencegahan yang dapat dilakukan terhadap penyakit kanker adalah dengan mengkonsumsi antioksidan. Salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antioksidan adalah daun kenitu. Selain itu, daun kenitu juga terbukti dapat menurunkan kadar MDA serum pemicu kanker karena mengandung senyawa ursolik acid. Tetapi penggunaan daun kenitu harus dengan dosis yang tepat karena berpotensi menjadi produk antioksidan yang berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.